开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-64, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya resmi bergabung dengan Pavilion Pembakaran Dupa bersama Mu Yingying, Mu Feng, Luo Guang, Lu Di, dan Xiaoyi. Sementara itu, Yueru memilih berpisah dan bergabung dengan Pavilion Bunga Segudang demi menjadi lebih kuat serta mengejar langkah Xiaoyan. Perjalanan menuju markas sekte pun dimulai. Di Gunung Hua, Xiaoyan dibuat kagum oleh formasi pembakar langit peninggalan seorang Douxian yang bahkan mampu menelan kekuatan jiwanya. Di tengah perjalanan, Liu di akhirnya mengungkap kabar yang selama ini paling ingin didengar Xiaoyan. Cailin masih hidup tetapi sedang menjalani pengasingan selama 5 tahun di klan Medusa. Mendengar hal itu, Xiaoyan bertekad menjadi jauh lebih kuat agar bisa menjemput istrinya. Setibanya di alam langit berkobar, markas utama Pavilion Pembakaran Dupa, Xiaoyan dan murid baru lainnya langsung dipanggil menghadap 3 wakil ketua sekte. Namun setelah mengetahui Xiaoyan berhasil membunuh kaisar hantu kembar dan ternyata juga merupakan alkemis jenius dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar, ketiga petinggi sekte itu benar-benar dibuat terkejut. Bahkan Mu Yingying dan murid lainnya baru menyadari bahwa bakat Xiaoyan jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 由6座山峰组成，金木水火土5座山峰环绕着中间的主峰。哦，听闻萧炎小友收服了那传说中的净灵。天鹰小世界是上古遗迹，每100年才开启一次。 Melihat potensi tanpa batas Xiaoyan sebagai juara pertama sekaligus alkemis tingkat kaisar puncak peringkat pertama, Liu Ping langsung bergerak cepat. Sambil tertawa, ia menawari Xiaoyan bergabung ke Aula Surga yang dikenal sebagai tempat terkuat dengan sumber daya paling melimpah di Pavilion Pembakaran Dupa. Bahkan, Liu Ping membandingkan bahwa pencapaian Master Lembah dan saat Souxia Xiaoyan pun tidak sebanding dengannya. Namun Mushuzi selaku wakil ketua Aula Manusia langsung menyembur tidak terima. Ia menegaskan bahwa intervensi terang-terangan Liu Ping melanggar aturan karena murid bebas memilih. Liu Ping yang paham watak keras Mushuzi mencoba menenangkannya sembari berkilah bahwa Aula Surga berhak memilih duluan. Di sisi lain, Mu Feng berbisik menjelaskan detail struktur sekte kepada teman-temannya. Pavilion Pembakaran Dupa memiliki 3 jurus do unik yang sangat terkenal di tiap aula. Aula Langit, jurus Api Langit, paling dahsyat dan dominan saat ini. Aula Bumi, jurus Tangan Kehancuran, paling kuat. Aula Manusia, penguasa pergeseran langit, paling aneh dan misterius. Mu Feng menambahkan bahwa sejak sekte berdiri, hanya 2 orang yang sanggup menguasai penguasa pergeseran langit. Karena saking sulitnya dipahami oleh para anak ajaib, Aula Manusia akhirnya merosot ke peringkat terakhir. Mendengar nama jurus itu, Xiaoyan segera berkonsultasi secara batin dengan leluhurnya, Raja Naga Emas. Di luar dugaan, sang leluhur mendesaknya untuk masuk ke Aula Manusia. Raja Naga Emas membeberkan bahwa pada masa kejayaannya, Aula Manusia sanggup menghadapi 9 sekte super sekaligus. Bahkan, dahulu ada ahli Kaisar Dou, tingkat puncak yang berhasil mundur tanpa terluka, melawan 2 Dewa Dou berkat jurus tersebut. Lebih penting lagi, petunjuk tentang api suci yang dicari Xiaoyan ternyata berhubungan erat dengan Aula Manusia. Setelah memantapkan pilihan demi api suci, Xiaoyan membungkuk meminta maaf dan menolak tawaran Liu Ping. Senyum Liu Ping langsung kaku dan berubah amarah. Ia mengingatkan kembali tentang hilangnya sumber daya terbaik, namun Xiaoyan tetap bersikeras bahwa Aula Manusia paling cocok untuknya karena ia ingin menjajal jurus unik di sana. Mendengar keras kepalanya Xiaoyan, Liu Ping mendengus dingin. Sungguh bocah yang tak tahu apa-apa. Ia langsung berbalik dan mengajak murid yang berminat untuk mengikutinya. Seketika hampir setengah dari puluhan murid baru langsung mengekor di belakang Liu Ping demi mempercepat kultivasi mereka. Di mata mereka, pilihan Xiaoyan yang menolak sumber daya terbaik demi tempat terlemah tak ada bedanya dengan menggali kuburan sendiri. Tak lama berselang, Huoji juga memanggil murid yang tersisa untuk bergabung ke Aula Bumi dan bergegas pergi. Kini, suasana aula utama menjadi sepi. Hanya tersisa 4 orang yang bertahan, Xiaoyan, Mu Feng, Mu Yingying, dan Yi kecil Xiaoyan.
Xiaoyi. Mushuzi menatap mereka berempat dan mengingatkan secara jujur bahwa dalam sejarah 10.000 tahun sekte, hanya 2 orang yang bisa menguasai penguasa pergeseran langit, di mana salah satunya adalah sang pendiri pavilion pembakaran dupa sendiri. Namun dengan mata yang memancarkan keyakinan mutlak, Xiaoyan tersenyum tenang dan menjawab bahwa mereka harus mencobanya terlebih dahulu untuk tahu hasilnya. Melihat tekad tersebut, Mushuzi tersenyum bangga dan berkata, "Baiklah, dengan berat hati saya katakan kalian lulus." Ia menegaskan bahwa meski aula manusia sedang mundur, mereka bukan buah kesemek lunak yang mudah ditindas. Sambil menyambut mereka hangat, Mushuzi memimpin keempat orang tersebut berjalan keluar menuju markas resmi aula manusia. "Ayo pergi," kata Xiaoyi pelan kepada Xiaoyan. Sebagai bayi yang lahir dari 22 api, berbeda di benua Doqi, dan bukan roh api iblis teratai murni asli, Xiaoyi telah menemani Xiaoyan sejak api pertama muncul di tubuhnya. Kini setelah berevolusi menjadi wujud manusia, Xiaoyi sangat paham perasaan Xiaoyan yang merasa tidak nyaman karena terpisah dari Kailin, Xun-Er, Zukun, dan Guyuan. Sambil berjalan di belakang Xiaoyan, Xiaoyi menghibur, "Kakak, jangan khawatir, aku akan selalu ada untukmu. Jangan terlalu membebani diri sendiri." Xiaoyan sangat terharu lalu menepuk bahu roh api terpercaya tersebut. Di sisi lain, Mufeng buru-buru berlari mendekat disusul oleh Mu Yingying yang memperkenalkan diri secara resmi, sembari meminta bimbingan. Mu Yingying sendiri menyadari ketidakfokusan Xiaoyan dan ingin memahami rahasia di dalam tubuh pemuda itu. Sambil tertawa lepas, Xiaoyan mengajak mereka berempat saling menjaga sebagai sesama murid baru. Mushuzi yang berjalan di depan menggelengkan kepala dengan lega melihat keakraban mereka. Dari kejauhan, markas aula manusia tampak seperti puncak gunung besar yang membentang beberapa ratus mil. Di sana terdapat deretan bangunan memukau, perumahan, dan tempat latihan. Namun pemandangan paling mencolok adalah sungai biru kehijauan yang mengalir turun dari jurang tak berujung di tengah gunung. Saat Xiaoyan diam-diam menyelidiki air sungai tersebut dengan kekuatan jiwanya, sensasi menyegarkan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Mufeng juga menatap heran terjun misterius itu. Detik berikutnya, suara Raja Naga Emas bergema di benak Xiaoyan dengan nada keterkejutan yang mendalam. Ketika Xiaoyan bertanya detail tentang sungai berkekuatan misterius tersebut, sang leluhur menolak buru-buru dan menyuruhnya beristirahat terlebih dahulu karena menyadari kelelahan Xiaoyan. Mushuzi yang menyadari tatapan takjub mereka segera membawa rombongan ke sebuah halaman pelataran yang bersih, terpencil, dan sederhana. Ia menyuruh mereka beristirahat dan berjanji akan menjelaskan segalanya besok pagi sebelum akhirnya pergi. Di halaman tersebut terdapat platform batu berisi cangkir teh yang sengaja disiapkan, ditemani tanaman melati yang menebarkan aroma memikat di malam hari. Xiaoyan langsung menuangkan teh dan menikmatinya bersama Mufeng yang memuji rasa teh tersebut sembari mengagumi tingginya energi kekaisaran di tempat itu yang bisa mempercepat kultivasi. Ketika Mu Yingying dengan canggung bertanya tentang pembagian kamar, Mufeng dengan santai mempersilahkan para wanita untuk memilih duluan. Mu Yingying dan Ludi pun segera berjalan menuju salah satu rumah. Sementara itu, kekuatan jiwa Xiaoyan mendeteksi bahwa halaman ini memiliki tepat 5 ruangan terpisah. Tepat setelah kedua gadis itu masuk, pandangan Xiaoyan terarah pada ukiran kata kecil di atas platform batu yang berbunyi 5 rumah bambu. Sambil tersenyum penuh minat, Xiaoyan bergumam, "Apakah ini tempatnya?" Xiaoyan dan keempat murid lainnya resmi menetap di 5 rumah bambu. Penempatan pondok kayu sederhana yang berdekatan ini memang sengaja dirancang oleh pihak pavilion pembakaran dupa untuk mempermudah kultivasi, pertukaran ilmu, serta memupuk persatuan saat mereka ditugaskan nanti. Malam pun tiba. Karena ini pertama kalinya mereka bergabung dengan sekte super, rasa rindu kampung halaman memicu berbagai pikiran di benak masing-masing. Di pondok terluar, Mufeng duduk di kasurnya sambil menghela napas sedih, meragukan saran ayahnya untuk masuk ke sekte ini. Namun di sisi lain, ia diam-diam kagum pada kekuatan ingatan teratai api Xiaoyan saat membunuh monster di turnamen. Mufeng pun memilih tidur untuk memulihkan fisiknya yang sangat lelah. Sementara itu, Ludi merenungi statusnya sebagai manusia ular medusa yang diadopsi manusia sejak kecil. Didorong obsesi garis keturunannya yang bergejolak akibat permusuhan masif dengan keluarga kerajaan Roh Agung, ia mengepalkan tinjunya dan bertekad merebut barang berharga di sekte ini demi Yang Mulia Ratu. Di kediaman lain, Mu Yingying duduk sambil mengayunkan kakinya yang ramping. Ia merindukan kakaknya, Yanqi, dan tersenyum tipis menyadari bahwa manusia ternyata tidak sejahat yang dituduhkan sang kakak setelah melihat aksi heroik
heroik Xiaoyan. 可是白帝之女，这点气度还是有的。走吧。 Di saat bersamaan, Xiaoyi sudah tidur lebih awal demi mengonsolidasi alam roh apinya dan menjaga kontrak anehnya dengan Xiaoyan. Di kamarnya, Xiaoyan mengagumi kabinnya yang bersih serta keunikan sistem dinding pembatas mandiri yang kedap dari deteksi luar. Namun, begitu hendak mengambil cangkir teh, Douqi dalam tubuhnya mendadak bergejolak hebat akibat efek pertarungan lintas tingkat melawan kaisar hantu kembar. Melihat hal itu, sosok Raja Naga Emas melayang keluar dengan santai tanpa takut terdeteksi oleh para ahli sekte. Sang guru langsung menyuruhnya melakukan terobosan. Xiaoyan pun menyilangkan kaki dan memfokuskan jiwanya ke dalam lautan api luas yang menjadi lokasi Laut Douqi miliknya. Saat itulah Raja Naga Emas membocorkan rahasia kultivasi tingkat tinggi. Untuk maju menjadi seorang Douxian, Dewa Abadi Pertarungan, kau harus memampatkan seluruh Laut Douqi di tubuhmu menjadi inti Dao, Dao Core, sebagai tempat penyimpanan energi yang lebih kuat. Bahkan, inti Dao ini menyimpan kemampuan yang sangat dahsyat, seperti sebuah domain. Mendengar istilah Douxian, inti Dao, dan domain, Xiaoyan sangat terkejut sekaligus antusias. Ia segera mengumpulkan energi dari segala arah hingga kamarnya dipenuhi pusaran Douqi. Mu Yingying dan yang lainnya sempat panik dan hendak keluar memeriksa, namun pesan telepati dari Xiaoyi yang menenangkan membuat ketiganya tetap diam di kamar. Secara alami dan cepat bagai udara mengalir ke saluran, Xiaoyan berhasil menghela napas lega setelah menembus ke tahap menengah Dao di bintang 4. Ia merasakan lautan Douqi miliknya sedikit mengeras. Tanpa mau terburu-buru memikirkan inti Dao, perhatian Xiaoyan mendadak teralihkan ketika gurunya mendeteksi ada sesuatu yang bergerak di dalam cincin penyimpanannya. Saat diperiksa dengan kekuatan jiwa, benda bertekstur sederhana yang bergerak itu ternyata adalah sepotong giok jiwa legendaris dari benua Douqi. Giok jiwa seukuran telapak tangan di genggaman Xiaoyan mendadak memancarkan 4 fluktuasi energi dengan warna berbeda. Di antara semuanya, satu pancaran cahaya tampak bersinar jauh lebih menyilaukan. Xiaoyan langsung mengenalinya. Ini kekuatan jiwa Cailin. Dulu, saat hendak terpisah di lorong misterius menuju benua Daodi, Xiaoyan sengaja meminta Xun Er, Cailin, Guyuan, dan Jukun meninggalkan jejak jiwa pada giok tersebut. Kini, kilatan terang itu menjadi bukti mutlak bahwa Cailin berada sangat dekat dengannya, membuat Xiaoyan berteriak tak terkendali. Namun Raja Naga Emas segera menopangnya dan menyuntikkan energi murni demi menstabilkan emosi muridnya. Sang leluhur menenangkan agar ia tidak terburu-buru. Setelah tenang, Xiaoyan meminta maaf atas kehilafannya dan langsung tersadar bahwa Cailin pasti berada di wilayah Xuanzantian. Di sisi lain, jauh di tengah gurun Xuanzantian, berdiri sebuah aula megah. Cailin yang memancarkan cahaya 9 warna tampak berdiri di luar benteng tersebut. Sambil mengamati cincin penyimpanannya, ia mengeluarkan giok jiwa yang identik dan menyadari fluktuasi kuat dari jiwa Xiaoyan. Tatapan Medusa yang biasanya dingin langsung melembut penuh kasih sayang memikirkan suaminya dan anak mereka, Xiaoxiao. Namun, momen itu terhenti saat seorang wanita berambut mirip ular kecil mendekat dan melapor dengan hormat bahwa waktu pengasingan telah tiba. Wanita itu mengingatkan bahwa aula suci tersebut hanya bisa dimasuki sendirian oleh pemilik darah termurni klan Medusa. Ketika Cailin bertanya tentang situasi politik, wanita itu menjelaskan bahwa serangan keluarga kerajaan Xuanling kini makin intensif karena tertekan oleh kedatangan Cailin. Di sisi lain, faksi pemberontak Nudong juga mulai menimbun pasukan karena panik melihat darah mereka tak semurni milik Cailin. Cailin pun menitipkan klan selama masa pengasingannya. Sebelum melangkah masuk, ia tersenyum tipis dan bergumam, "Xiaoyan, hidupmu adalah milikku. Jangan terlibat masalah tanpa izinku." Dengan lambaian tangan gioknya, pintu batu tebal terbuka dan ia melesat masuk ke dalam. Di dalam ruangan, cahaya 9 warnanya sukses mengusir kawanan ular dan kalajengking. Cailin sempat terpukau melihat patung raksasa setinggi puluhan kaki dengan rambut ular kalajengking yang merupakan leluhur klan Medusa. Namun, begitu ia duduk bersila, sepasang mata patung batu itu mendadak memancarkan daya hisap fundamental yang mirip dengan darah Cailin, menyedotnya masuk ke dalam inti patung sebelum akhirnya suasana kembali hening.
Sementara itu, di sudut gurun yang lain, seorang pria kekar bernama Nudong mengamuk demi mendengar Cailin telah berhasil masuk ke aula suci. Karena ambisi besarnya untuk menjadi raja gurun terhalang, Nudong yang panik langsung memerintahkan bawahannya untuk menghubungi sekte Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling. Ia bersedia menerima syarat berat mereka, mengabaikan fakta bahwa bangsa ular dan Xuanling sebenarnya memiliki dendam darah yang sangat dalam. Mendengar konfirmasi tersebut, Raja Xuanling terkekeh jahat di dalam ruang mewahnya bersama seorang pria berpakaian mahal. Ia memang sengaja memanfaatkan kecemasan Nudong demi menyingkirkan klan Medusa dari gurun. Detik itu juga, Raja Xuanling langsung mengeluarkan perintah masif untuk memburu wanita pemilik ular piton penelan langit 9 warna tersebut dengan segala cara. 方缓于为人。是。你们 Di tempat lain, tepatnya di lingkungan pavilion pembakaran dupa, Mushuzi tampak berdiri tegak sambil menatap ke arah kediaman Wuzu atau 5 rumah bambu. Ia bergumam penuh kepuasan melihat komposisi murid barunya yang terdiri dari anggota klan Medusa, roh elemen api, dan alkemis tingkat tinggi. Namun, di sisi lain, ia juga mengernyit misterius karena merasakan ada rahasia besar pada diri Mu Yingying yang bahkan tidak bisa ia pahami sama sekali. Malam berlalu dengan cepat dan kelimanya segera terlelap ke alam mimpi akibat kelelahan perjalanan. Saat sinar matahari pagi pertama menyinari kediaman Wuzu, mereka pun mulai keluar dari 5 rumah kayu tersebut. Menurut Mushuzi, pelatihan dijadwalkan mulai hari ini membuat semua orang penasaran dengan metode kultivasi unik sekte super berusia ribuan tahun ini. Pagi-pagi sekali, Mufeng sudah mengoceh tanpa henti tentang pavilion pembakaran dupa yang konon merupakan gudang harta karun bagi pemilik douci elemen api. Keempat temannya sudah maklum dan tidak ikut campur. Tak lama kemudian, Xiaoyi menyadari kedatangan Mushuzi dan berbisik, "Pamanmu sudah datang." Mushuzi menyapa lembut dan menanyakan kenyamanan mereka tadi malam yang langsung dijawab kompak oleh kelimanya. Sambil memimpin jalan, Mushuzi menjelaskan prinsip sekte. Pavilion luar berfokus pada koleksi sastra demi membina sarjana rasional, sedangkan aula langit, bumi, dan manusia di pavilion dalam membina individu kuat untuk melenyapkan bahaya masyarakat. Di sisi lain, ia membeberkan bahwa pintu masuk alam hantu terletak dekat sekte mereka. Akibat kondisi pintu masuk yang belakangan ini sangat stabil, dalam beberapa hari mereka harus pergi membasmi hantu di sana demi latihan praktis. Mufeng langsung menyeringai mendengarnya. Mushuzi juga menegaskan bahwa sumber daya di aula manusia tidak didistribusikan rata, melainkan murni berdasarkan kekuatan dan bakat. Bahkan, duel pribadi sangat didukung asal tidak memakan korban jiwa. Xiaoyan tersenyum paham. Ia tahu tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan sistem kompetitif inilah yang menjaga fondasi sekte. Di sisi lain, Xiaoyi tampak tak peduli, karena sebagai roh api istimewa, ia hanya butuh suplai konstan douci, atribut api untuk terus menerobos. Rombongan pun tiba di luar sebuah aula besar yang tertutup rapat. Begitu Mushuzi menyentuh pintu utama hingga terbuka dengan 3 dentuman keras, terdengar tawa riang menyambut dari dalam. "Pamanmu, kau membuat kami menunggu." Saat melangkah masuk ke ruang aula yang luas dan datar, pandangan mereka langsung tertuju pada sebuah gerbang cahaya misterius di tengah aula yang dirasakan kekuatan jiwa Xiaoyan sebagai portal menuju suatu tempat. Namun di sisi lain, Xiaoyan terkejut melihat aula itu sudah dipenuhi beberapa ratus orang yang memiliki fluktuasi energi lebih kuat darinya. Bahkan ada yang mencapai tingkat Dou di bintang 5. Sialnya, ratusan orang itu menatap mereka berlima dengan pandangan berapi-api yang penuh ketertarikan. Mushuzi langsung mengklarifikasi bahwa mereka bukanlah murid resmi aula manusia yang saat ini sedang pergi membasmi hantu di alam hantu. Ternyata ratusan orang ini adalah murid terdaftar yang berambisi masuk menjadi murid sejati demi menikmati keuntungan, perlindungan, dan sumber daya sekte. Mushuzi kemudian berkata, "Hadiah atas bergabungnya kau ke aula manusia ada di dalam gerbang cahaya ini. Namun kau akan menghadapi kesulitan cukup besar untuk mendapatkannya." Mendengar hal itu, Xiaoyan tersenyum bersemangat. Sejak menembus Dou di bintang 4, kapasitas spiritualnya sebagai guru susunan Dou sudah bisa memadatkan 5.000 prasasti inti, modal yang cukup untuk bersaing dengan Dou di bintang 5. Di saat bersamaan, di bagian atas aula, seorang lelaki tua bermata mengantuk mendadak membuka mata dan menatap saksama ke arah Xiaoyan sembari bergumam heran merasakan fluktuasi kekuatan spiritual dari pemuda pembawa penggaris raksasa tersebut.
Para murid terdaftar di sekitar pun mulai menyadari bahwa meski Xiaoyan baru berada di tahap menengah Dou di bintang 4, fluktuasi energinya sanggup memberikan efek sengatan, membuat tatapan mata orang-orang di sekitar Xiaoyan seketika berubah menjadi gelap. "Maksudmu kita berlima harus menghadapi ratusan orang?" tanya Lu Di dengan tidak percaya. Dari kelima orang tersebut, kekuatan sejati Xiaoyi sebenarnya setara Dou di bintang 7. Namun demi menyembunyikan identitas roh apinya agar tak memicu kegemparan, Xiaoyan menekan energi Xiaoyi hingga batas puncak Dou di bintang 4. Liu Di sendiri berada di tahap akhir Dou di bintang 4, sedangkan Mu Yingying berada di puncaknya. Namun perkembangan kekuatan Mu Feng lah yang paling aneh. Sejak keluar dari hutan mayat Yin, kekuatannya melesat tajam dari tahap awal ke tahap akhir Dou di bintang 4 hingga membuat Xiaoyan merasa sedikit malu. Melalui percakapan batin, Raja Naga Emas membocorkan rahasia keanehan tersebut. Jika Xiaoyan menggunakan Feng Jue untuk melahap api demi menaikkan level, maka metode kultivasi Yin Yang Bagua milik Mu Feng memiliki fungsi serupa, yaitu menyerap Qi hantu dari alam hantu secara masif. 拥有先天元神，一定会派你来查看。这次我们没有机会了。那倒未必，只要不跟四大宗族和皇室同族，来抢我萧门在封城的掌控者地位啊！ 到达武士场地洗尘楼，方可晋级。